warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya sehat Pak ya, panjang umur, rezekinya lancar, barokah, usahanya maju, bisnis dagangan semakin berkembang, tokonya laris, karirnya meningkat, hajat, keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Putra putri, cucu cicit soleh hastoyo, yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sehat. Orang sehat itu kalau ditanya menjawab. Kalau gak jawab ikut tandai gak jawab. Ya apa-apa. Wa an Zaid bin Thabit, lan saking sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit niku termasuk deretan sahabat yang ditunjuk Rasulullah untuk bagian mencatat wahyu Al-Quran. Di masa Rasulullah ada dua pemuda yang masih muda. Yang satu namanya Zaid bin Thabit, yang satu namanya Zaid bin Harithah. Pernah dengar ya? Zaid bin Harithah. Barusan yuk. Zaid bin Thabit sekretarisnya Rasulullah. Yang masyhur sekretaris Rasulullah itu 10. Termasuk Utsman bin Affan. Siapa lagi Pak? Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Zaid bin Harithah itu orang yang diangkat anak Rasulullah, dan Rasulullah sayang sama Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Pak, Zaid bin Harithah itu oleh Rasulullah diproklamirkan, diumumkan bahwa Zaid bin Harithah adalah anaknya Muhammad, sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad. Ini asal muasal. Zaid bin Muhammad, Harithahnya hilang. Maka Allah menegur Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan membawa ayat, maka Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak siapa-siapa, bukan bapaknya siapa, tapi dia adalah Rasulullah dan pemungkas para nabi. Ayat ini diturunkan dalam rangka membatalkan adopsi yang melanggar, yang tidak boleh. Adopsi itu ada dua Pak. Adopsi mengambil anak dengan cara menghilangkan nama orang tuanya, itu yang dibatalkan. Terus adopsi mengambil anak tapi nama orang tuanya tetap muncul. Misalkan Abah Jalil ngadopsi saya, jadi anak. Terus saya dimasukkan kakaknya Abah Jalil. Nama saya, nama orang tua saya tetap muncul, maka itu adopsi yang boleh. Kata orang Malaysia, tak apa. Tapi kalau nama orang tua saya hilang,
haram, minal kabair, dosa Pak jenengan Pak. Dosa. Napa dosa niku? Dosa. Maka oleh karena itu ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan dasar ayat ini melarang keras, mengharamkan adopsi yang menghilangkan. Contoh, ada seorang public figure mengambil anak, nama anaknya Arka. Enggak dengar ya, enggak mengikuti berita. Arka itu yang diadopsi oleh Ridwan Kamil. Informasinya nggak tahu itu anaknya Aura Kasih apa anaknya siapa, nggak ngerti Pak. Saya juga mengikuti itu kalau yang begitu-begitu. Lah salam Muhammad. Itu kan menghilangkan apa nama orang tuanya. Siapa yang dosa Pak? Yang dosa yang adopsi, semua orang yang terlibat termasuk panti yang memperbolehkan menghilangkan nama itu. Jangankan orang tuanya yang jelas, ada anak yang tidak jelas orang tuanya, misalkan anak hasil temuan di pinggir kali, kan ada Pak ya, anak yang tidak diharapkan akhirnya dimasukkan kardus, ditaruh pinggir jalan, niru-niru ibunya Nabi Musa, anaknya dimasukkan ke kotak, dihanyutkan, ketemu oleh istrinya Fir'aun dulu Pak. Kalau Fir'aun sekarang lain. Akhirnya anaknya diadopsi, dimasukkan panti, ada orang kaya mau mengadopsi, itu pun tidak boleh dinisbatkan pada pihak bapak atau ibu yang mengadopsi. Tetap kalau gak ada orang tua, gak ketahuan nama orang tua, identitasnya gak jelas, maka binnya bin Muhammad atau bin Abdillah. Gak boleh bin siapa asmai jenengan? Bambang, bin Bambang gak boleh. Pak Bambang harus bikin sendiri anak. Itu anaknya orang. Bin siapa tadi? Ahmad, Muhammad bin Abdullah. Karena semuanya ini kan Muhammad. Kalau dibaca kan Muhammad Pak. Mim, ha, Muhammad, mim, dal. Bacaannya tubuhnya manusia itu Pak. Muhammad. Kalau sholat, qiyam, ruku, sujud, mim, tahiyat, dal. Dua Ahmad. Understand? Oh, pintar kafe, alhamdulillah. Ini atau Abdullah, hamba Allah. Ya Abdullah. Kalau Madura, Dullah dipanggil Dul. Dan seterusnya. Pun kalau lanjut ya, lanjut baca nih. Lanjut ya. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala ihtaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah jadi membuat kamar Pak, kamar khusus. Ada yang mengatakan kamarnya ini kamar apa ya, terbuat dari kain, di kotak kayak tenda itu loh Pak. Wa shalla fiha, kemudian Rasulullah sholat sunnah di dalam kamar itu kayak tenda itu. Fatatabba'a ilaihi rijalun, ternyata orang-orang waktu itu ada yang tahu, ngintip Pak, Rasulullah sholat kafir makmum. Jadi di masa Rasulullah, orang-orang di masa Rasulullah kalau Rasulullah melakukan apa mesti ikut. Nabi ngapain ya ikut Pak. Nabi duduk di atas kuburan Pak, batas sampai subhanallah, sahabat semua duduk di belakangnya Pak, ikut subhanallah. Nabi bilang alhamdulillah di atas kuburan. Yang lain alhamdulillah Allah, dan seterusnya. Seusai zikir itu sahabat tanya, kenapa Rasulullah kok begitu? Rasulullah katakan laqad tabayaqa, dan seterusnya hadisnya Pak. Sungguh kuburan ini menghempit almarhum. Dengan bacaan tadi diharapkan Allah meluaskan kuburannya, dan itu menjadi dasar hukum, salah satu dasar hukum ulama ahlus sunnah wal jamaah.
sunnahnya atau anjuran untuk membaca apa istilahnya, kirim doa atau membaca atau ziarah kubur. Sehingga gelem nggak popo, gelem. Tapi itu ada hadisnya Pak. Rasulullah bersama orang-orang duduk. Saya nggak fokus pada ziarahnya, fokus perilaku umat Islam di masa Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi mesti diikuti. Enggak, Rasulullah begitu Pak. Rasulullah habis ngantar jenazah, ada keluarga almarhum Ja'far apa almarhum Abu Salamah ya? Ja'far, ya subhanallah, tersun, barakallah. Sahabat Ja'far, yang meninggal Ja'far, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian keluarganya itu ngundang siapa? Rasulullah bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dikasih makan Pak, ambil. Sahabat ikut makan Pak, makan dan seterusnya. Fokus saya, pembicaraan saya itu apa yang dilakukan Rasulullah mesti diikuti. Iya, makanya ketika ada sahabat atau umat Islam di masa Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, mesti dilaporkan Pak. Dilaporkan pada Rasulullah untuk mencari tahu ini benar Pak, ini apa benar apa tidak benar. Ada orang sebelum sholat maghrib sholat sunnah Pak, 2 rakaat, sholat istiqomah, padahal Nabi tidak melakukan. Dilaporkan pada Rasulullah. Kemudian muncul hadis, shallu qabla al-maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Shallu qabla al-maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Shallu qabla al-maghrib liman syaa', kata Rasulullah. Silakan sholat sebelum maghrib. Diulang 3 kali, tapi Rasulullah mengembel-ngembel liman syaa', sing gelem. Apa sing gelem itu Pak? Hah? Yang mau. Artinya itu Rasulullah tidak maksa. Dan itu menjadi pembenaran bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang mau sholat sebelum maghrib. Apakah itu qoblal maghrib ataukah sholat sunat mutlak? Ulama berbeda pendapat. Sing jelas itu sholat sunnah. Sebab ada sebagian masjid melarang jamaahnya sholat sunat qabla. Ada Pak masjid Pak. Kalau ada orang sholat sunat qabla maghrib langsung ditegur. Haram. Berarti dia tidak mengikuti kajian Rabu kedua di masjid. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Makanya kalau ada kajian ikut Pak. Ngaji itu wajib sampai kapan? Sampai mati. Kok meneng kabeh iki? Ya wajib Pak. Wajib. Jangan sampai putus, mutung karena kena sindir. Aku mangkel sama ustadznya, kena sindir, aku mangkel. Enggak. Air apa? Enggak ikut Pak. Ada satu masjid itu, satu jamaah mangkel, mantan pejabat Pak. Mulai 2004 saya ngaji di situ sampai sekarang mangkel Pak. Salah kopo. Ternyata salahnya karena saya ngaji, ceramah Pak. Jadi mangkelnya karena saya ceramah. Semestinya gak ada ceramah, kok ada ceramah. Dulu tiap minggu, tiap Jumat. Sekarang karena banyak yang ngisi, saya sebulan sekali. Tetap mangkel ke saya, marah. Pokoknya saya marah. Salahnya apa? Tidak ada. Cuma karena ngaji. Lah ya Pak. Ada nggak orang seperti itu Pak? Wah, ada wake. Wong teko. Oh, nggak ada. Saya tidak masalah. Jangankan saya. Rasulullah kurang baik apa Pak? Rasulullah kurang soleh apa? Kurang apa ya? Kurang hebat apa? Kurang mulia apa di sisi Allah? Di sisi umat Islam juga. Tapi Rasulullah bukan hanya dinyek, bukan hanya dianggap tukang sihir, bukan hanya dianggap gendeng. Apa gila? Bukan hanya dianggap stres, menghayal, tapi Rasulullah mau dibunuh. Siapa dalam pembunuhannya yang merencanakan? Antara lain Abu Jahal dan kawan-kawan.
Bahkan Rasulullah pernah kena santet. Nah, saya pernah cerita apa ya? Rasulullah pernah kena santet. Tahu santet Pak ya? Pernah kan santet nggak? Mau? Janganlah, janganlah. Tapi jangan takut santet. Semuanya tidak akan berpengaruh kalau tanpa izin Allah. Yakin? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Santai aja Pak. Tanpa qadarullah, kuasa Allah wa iradatuhu, akan Pak. Ada orang mencolot, meloncat dari lantai apartemen lantai 14. Ayo, secara logika, loncat dari apartemen lantai 14, remak alias tapi nyatanya gak mati. Ini tahun 2015, waktu saya masih di Maroko Pak. Ada baca di Jakarta, ada orang frustasi, akhirnya pengen mati. Loncat di apartemen lantai 14 apa 12 saya agak lupa. Gak mati. Dia sebelum meloncat, kan dia takut ketinggian Pak. Akhirnya loncatnya mundur. Gak loncat ke depan, mundur. Tapi sebelum loncat dia berdoa. Mudah-mudahan loncatan dan matinya husnul khotimah. Baca doa semua Pak. Ini fakta. Mungkin koden kesuwen doanya terlalu banyak sampai orang-orang ngerti kabeh. Diambilkan kasur di bawah Pak. Kasur sama sofa. Dia loncat Pak. Gak ngerti kalau di bawah sudah ditumpuk Pak. Gak mati Pak. Cuma kemudian ditangkap oleh pihak dinas sosial Pak. Artinya apa? Kalau bukan waktunya mati Pak, gak bisa. Corona kemarin itu Pak, Allahu Akbar. Wah, sing mati bergelimpangan Pak. Sana mati, sampai mudin sing ngedusi kecapean Pak. 11. Bahkan yang kampung yang ada tahlilan sampai uang apa ya? Gak kuat tahlilannya 11 orang Pak. Mungkin yang ngeladeni wong mati sesak. Kalau ke rumah sakit kok corona, tapi karena gak dibawa ke rumah sakit, gak corona Pak. Jadi corona itu ada di mana Pak? Rumah sakit. Mungkin itu sampai sekarang subhanallah sehat Pak. Mungkin saya ngedusi wong corona sehat Pak. Orang saya ngedusi ngitan, lawangnya dikunci sampai depan rumahnya rumput itu apa? Penuh. Saking wedi ini metu, itu mati sih Pak. Ya apa Pak? Artinya apa? Itulah menjadi bukti kebenaran penjelasan atau firman Allah dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sing nyiptakno urip mati Gusti Allah. Mati gak bisa bikinan Pak. Urip ya gak bisa dibikin. Para ilmuwan barat berusaha untuk menciptakan roh, gak berhasil Pak. Menciptakan sosok manusia yang mirip persis dengan manusia, kulitnya, gerakannya, keinginannya, bahkan alat kelaminnya, robot mirip. Tapi mereka gagal menciptakan roh. Mereka berhasil menciptakan bumi buatan, matahari buatan, bulan buatan. Apa yang tidak bisa diciptakan Pak? Jantung buatan Pak. Semua bisa ditiru. Roh. Makanya Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apal buatan? Buatan. Jadi yang ngerti masalah roh pasti Allah. Menungso nggak ngerti. Kalau tanglet warnai roh itu apa Pak? Nggak ngerti. Bentuk roh nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Karena itu urusan Gusti Allah. Jangankan sampai roh, kandungan yang ada dalam perut seorang perempuan, seorang istri atau seorang ibu,
Yang di USG sudah jelas-jelas katanya cowok, kok cowok ono jelas cowok, lahir ternyata siapa yang salah? Gak ada yang salah, karena dokter berhasil berdasarkan riset dan berdasarkan alat. Bahkan yang lebih parah Pak, bukan parah Pak, lebih ajaib, lebih canggih Pak. Saya punya santri Pak, yang masih SMP kelas 2, kelas 3, dinikahi oleh ustadznya, guru agama. Jadi selisih usianya lumayan panjang. Kan mau Pak, karena ustadznya ganteng kayak aku. Terus yang SMP nih sudah besar, awalnya gede Pak, cantik Pak, wong ganteng karo wong ayu cocok ya, cocok, nikah matang, dapat 5 bulan USG, alhamdulillah sehat, cowok kata. 7 bulan 8 bulan USG 2 kali 3 kali, jelas cowok, dan nama sudah disiapkan, minta ke saya, bapak itu Pak ustadz yang ngajar, minta ke saya, Gus ngapunten lo nyuwun nama persiapan, tak kasih Pak, masih ingat saya. Allahu Akbar, kalau bukan karena kuasa Allah gak bisa. 9 bulan kandungan, waktunya persalinan sesuai dengan prediksi bidan atau dokter itu Pak, apa itu namanya yang muter gitu, kok ngerti Pak, kalau orang anu biasa ke bidan kan diputar ada kayak jam seret, karena bulan apa gitu, tanggal apa, waktunya persalinan, hari H kelahiran, nggak lahir Pak. Oh mungkin apa? Mundur sebulan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kempes, perutnya kempes. Itu orang yang nggak tahu, paling itu mimpi, nggak mungkin. Saya sendiri yang tahu perutnya gini nih Pak, segini mau melahirkan, selamatan kalau orang Jawa apa, tingkepan kalau hamil tuh apa namanya, tingkepan nih, jelas itu ngerti deh, tapi saya nggak megang Pak, nggak megang, lihat besar, ngomong nggak hamil, USG-nya jelas. Aneh bagi orang tidak beriman, tapi bagi orang beriman seperti Jamaah Masjid Nurul Islam, beriman semua. Oh biasa, itu kuasanya Gusti Allah, qadarullah. Itu sudah ditegaskan dalam surat Luqman bagian terakhir 34 ya, ayat terakhir 34 ya, Luqman ya. Apa ya? Qul innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wallahu alimun khabir. Ya ana sing hafal ta? Sampeyan gak hafal ta? Biasa sing nom-nom itu hafal kabeh. Biasa kalau sepuh-sepuh wajar, biyen niku sekolah nggak terlalu canggih Pak. Lek gak sing sepuh-sepuh gak hafal iku memaklumi. Lek sing nom-nom kudu hafal Pak. Kudu hafal. Hafal Ustaz Pak, Fatihah. Fatihah hafal kabeh Pak. Nah itu Pak ya. Kula lanjut. Rasulullah membuat kamar khusus untuk sholat. Kemudian Rasul sholat sunat. Diintip oleh sahabat, ketahuan Rasul sholat, mereka bermakmum di luar kamar itu Pak, Nabi di dalam. Kemudian diskusi panjang lebar, ditanya Rasulullah kok sholat di dalam, kan enak di luar, artinya di dalam masjid biar diikuti oleh, apa kata Rasulullah, saya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kan khusus beberapa, secara umum sholat sunnah afdal dilakukan sendiri, bukan berjamaah, kecuali sholat sunnah tertentu seperti sholat tarawih, sholat witir Ramadan, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, khusuful qamar, khusufus syams, gerhana matahari rembulan, dan seterusnya dan sejenisnya. Kalau yang lain kan afdal dilakukan sendiri, afdal sendiri. Iya, saya sholat sunnah.
Kemudian Rasulullah katakan, sahabat bertanya, kok di dalam? Rasulullah sholat sunnah kan di luar saja di masjid. Lalu muncul hadis ini Pak, Sahih Bukhari nomor 731, Sahih Muslim 781. Rasulullah katakan, afdalu sholatil mar'i, sebaik-baik atau luwih utamane sholate wong. Mar'u itu wong Pak. Nah ini yang sebagian umat Islam salah baca, afdalu sholatil mar'i, luwih utamane sholate wong wadon. Lah bukan, al mar'u ku wong, lek mar'atun wong wedok. Afdalu sholatil mar'i utawi luwih utamane sholate wong lanang utawa wadon iku fi baitihi ing dalem omahe wong illal maktubata angin sholat fardu. Nah, sebaik-baik sholat sunnah di rumah, tapi kalau sholat fardu di masjid. Nah, bagian depan itu ada sebagian umat Islam yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak pernah sekolah agama, mengartikan mar'u diartikan perempuan. Sebaik-baik sholat perempuan fi baitihi, di rumahnya. Bukan. Ini hadis konteksnya adalah secara umum. Siapapun, lanang utawa wadon utawa setengah lanang setengah wadon, jenenge wanci wandu, sholatnya di rumah kecuali sholat fardu. Alias kalau sholat sunnah afdal di rumah, kalau sholat fardu di masjid. Masalahnya konteksnya Rasulullah itu kan rumahnya berdampingan. Itu sebabul wurudnya hadis kan begitu Pak. Kenapa Rasulullah sholat di rumah? Maka Rasul jawabnya begitu. Tapi untuk konteks kekinian beda Pak. Kalau jenengan mengikuti hadis ini, sholat sunnah lebih baik di rumah. Jenengan sebelum maghrib kalau sholat sunnah di rumah, nyampe masjid ketinggalan, betul nggak? Kemudian sholat sunnah ba'datal maghribnya pulang dulu, berarti nggak balik, nggak ikut ngaji. Ya apa Pak? Artinya apa itu? Konteks ini, apa hadis ini adalah kondisional. Bagi orang yang rumahnya berdampingan, mungkin gitu. Sebab kalau ini tetap diterapkan Pak, banyak orang nggak sholat sunnah Pak. Pulang rumahnya, di tengah jalan ngentut, kati wudhu malas, betul nggak? Orang itu malas Pak. Rata-rata menungso itu malas. Bukan jenengan. Rata-rata menungso itu malas Pak. Lewis batal, ya sholat tak? Aku wis batal. Engko ae sekalian duhai menjelang duhur. Tapi kalau nggak batal, duhai isu. Gitu Pak. Males kan. Ada orang sholat sendirian Pak. Mari sholat, kok ada jamaah? Kalau jamaah ganjaran itu 27 lah secara umum. Ijen sendiri 1. Dia sholat sendiri Pak. Isya. Habis sholat isya, mari wirid, mari dungo, mari kabeh. Bacanya sudah selesai, tiba-tiba ada rombongan berjamaah sholat isya. Kan sunnahnya dia sholat lagi untuk meraih jamaah. Yang pertama asbahat nafilatan, menjadi sholat sunnah. Yang pernah jadi sholat sunnah Pak. Yang kedua berjamaah itu yang jadi wajib. Tapi rata-rata orang boten Pak, sholat di jamaah males, wis mari kabeh. Nah gitu Pak. Itu ada dalilnya Pak. Sholat sunnah lagi, sholat lagi ketika ada jamaah itu ada dalilnya. Dulu ada 2 pemuda Pak, subuh Pak. 2 pemuda, dia sholat di rumahnya masing-masing Pak. Mari sholat subuh datang ke masjid. Kemudian di masjid itu Rasulullah bersama umat Islam sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Rasulullah dilaporin oleh salah seorang jamaah yang ada bahwa ada 2 pemuda belakang, mereka tidak ikut sholat. Kemudian Umar datang Pak, memegang tangannya 2 orang itu, dihadapkan pada Rasulullah. Rasulullah katakan, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menyebabkan kalian berdua tidak mau bersolat bersama kami di dalam masjid sholat subuh? Apa jawabannya mereka berdua? Laqad shallaina fi rihalikuma
fi rihalina ya Rasulullah, sungguh kami sudah sholat di rumah masing-masing. Apa kata Rasulullah? Fala taf'ala in adraktuma al-imama fasalliya ma'hu fa innaha nafilatun. Jangan begitu. Kalau kau menemukan imam di masjid, kalian sudah sholat, sholatlah bersama imam. Sedangkan sholat yang pertama sendirian itu fa innaha nafilatun, otomatis jadi sholat sunnah. Jadi sholat yang tadi sudah dilakukan itu jadi sholat sunnah, Pak. Jadi panjenengan dapat pahala sholat sunnah yang sudah dilakukan tadi itu, dapat pahala sholat fardu. Jadi dapat dua. Alhamdulillah. Cuma orang terkadang salah, Pak. Ada orang sholat duhur sendirian, Pak. Allahu Akbar. Sendirian. Dapat satu rakaat, tiba-tiba ada aja jamaah. Maka ini yang nggak paham ini langsung nambah serokaat lagi, langsung salam. Artinya tadi niatnya zuhur 4 rakaat, kemudian ada gara-gara jamaah, dia banting setir langsung salam alias dijadikan zuhurnya menjadi sunnah. Salah. Gak ada pembelokan niat di tengah jalan itu, gak ada, Pak. Karena tadi niatnya zuhur 4 rakaat, selesaikan 4 rakaat secara cepat. Nanti segera sholat berjamaah dengan yang ada itu, maka sholat duhur tersebut otomatis menjadi sunnah. Itu yang benar. Satu, tadi itu ada kesalahan itu. Membelokkan niat fardu menjadi sunnah, gak benar, itu harus selesaikan. Yang kedua kesalahannya, Pak, ada orang sholat gini, Pak, Allahu Akbar, Fatihah, Pak, baca surat, tiba-tiba ada sholat jamaah, kemudian dia membatalkan, Pak. Gak boleh, haram, Pak. Membatalkan sholat itu haram hukumnya. Karena dianggap main-main. At-tala'ub fi sholat haram. Main-main dalam sholat haram, Pak. Gak boleh, Pak. Gak boleh, Pak. Bahkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang pun, kita itu tetap boleh sambil sholat. Misalkan ada orang sholat, Pak, kemudian ada jenengan sholat, sebelahnya ada anak kecil mau jatuh dari atas meja atau atasnya. Untuk menyelamatkan, jenengan selamatkan tanpa harus membatalkan. Gerakannya gimana? Itu makfuun, rukhsah untuk menyelamatkannya nyawa. Sholat di NTB, subuh apa yang gempa itu, Pak, kemudian lari keluar tanpa berkata apa-apa, tetap sholat di luar untuk menyelamatkan nyawa, itu gak batal sholatnya. Darurat, gak batal. Cuma repot, Pak, orang itu kaget titik usbuyar, Pak, itu di daerah Surabaya, mana Surabaya Selatan apa Barat, Pak, sholat asar, Pak, sholat asar, kemudian sujud kok suwe lama, Pak, nih 10 menit sujudnya, orang curiga. Akhirnya ada yang ngintip, Pak, ini sujud diintip, loh imamnya gak ono, imam itu gak ada, Pak. Akhirnya sebentar, gak ono imamnya, biar sama masjid, Pak. Ya apa, Pak, kebiasaan, semestinya gak usah teriak, langsung maju aja. Ternyata imamnya rada mongkong pisan, Pak, wong batal gak ngomong-ngomong, lek sujud kan gak ngerti lek batal, Pak. Siapa sih ngerti lek sujud batal? Akhirnya imam itu, Pak, waktu batal, waktu sujud batal, Pak. Akhirnya melaku pelan-pelan. Jarno, gak krungu, ngeprank. Gak boleh, Pak, sak makmum yang ngenteni suwe ternyata imamnya wudhu lewat sana. Pelan-pelan loh kakinya biar gak kedengeran. Semestinya kalau dalam keadaan sujud imamnya batal ngomong, maju rek, aku batal rek, ngono wis tinggalan, Pak. Ojo meneng-meneng, gak oleh. Oh ngeprank, Pak, ya apa, bro, gak boleh sholat ngeprank itu, gak boleh, Pak. Dan kalau tujuannya memang main-main, hukumnya bisa haram, gak oleh, Pak. Sholat itu ibadah, sholat itu ibadah, gak boleh main-main. Jelas, Bang? Jelas, kan? Kenapa? Gak boleh main. Pun.
Afdalu sholatil mar'i fi baiti ila maktubah. Sebaik-baik sholatnya orang itu di rumah, urusan sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib di masjid. Kalau lanjut hadis berikut. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Saya lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah lan saking sahabat Jabir bin Abdullah qala dawu sapa Jabir sallallahu Muadzun. Sahabat Muad salat Pak, bi ashabihi kalawan pira-pira sahabat Muad. Muad jadi imam bersama sahabat yang lain. Al-Isya'a, salat Isya. Imamnya Muad bin Jabal. Fatawwala alaihim. Muad bacaannya panjang Pak. Salat Isya Pak. Panjang. Akhirnya makmumnya Muad itu ada yang suruh muli, mangkel Pak. Ya, muli Pak. Tanpa nunggu salam, mulai ngamuk. Ono sing nunggu salam sampai selesai salam tapi grundel. Wah, heboh Pak, heboh, masjid heboh. Akhirnya dilaporkan pada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian manggil Mu'ad Pak. Kemudian Nabi bertanya, "Aturidu an takuna ya Mu'ad fatanan?" Mu'ad, gimana kamu ini? Kau mau buat kegaduhan? Kenapa kamu kok panjang sekali? Mu'ad kan merasa tidak bersalah Pak. Jawab Pak, tenang Pak. Jadi orang itu kalau memang nggak salah, tenang jawabannya. Mohon maaf Rasulullah, saya memanjangkan sholat itu tadi itu. Saya kan niru panjenengan. Ya Bapak, saya niru panjenengan. Rasulullah itu pernah sholat Isya Pak, 3 juz lebih Pak, 3 juz lebih. Karena Al-Baqarah dengan Ali Imran berapa juz? 3 juz lebih. Saya niru panjenengan Rasulullah. Ya, berarti dia Mu'ad melimpahkan kesalahan pada Rasulullah. Saya ikut panjenengan niru. Apa jawaban Rasulullah? Mu'ad, waktu saya ngimami, itu makmumnya ya kamu, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi makmumnya top, wong hebat-hebat. Lah tapi waktu kamu ngimami sing makmum ya beda. Artinya apa? Kondisi makmum itu juga harus diperhatikan. Enggak. Kondisinya diperhatikan. Penting itu Pak, biar sholat itu khusyuk. Kalau kondisi makmumnya misalkan seperti di Pondok Pesantren Temboro. Temboro itu ya, Jawa Timur ya. Mana itu? Ponorogo apa? Magetan. Satu rakaat sejuz biasa, siap kakinya Pak. Tapi kalau di Masjid Surabaya sajuz paling subhanallah disalahno Pak. Kan makmum nggak ngerti Pak. Dia ngertinya kalau imam salah kan ngucap subhanallah. Jadi imam sing baca dawa dianggap salah sehingga teriak subhanallah. Pak. Beda. Walaupun bagus bacaan tapi lihat makmumnya. Pernah kejadian di daerah Kenjeran, subuh imamnya dawa. Lali, itu Jumat pagi Pak. Belum muncul istilah sego-sego Jumat pagi, belum Pak. Rodok suwe. Terus subuh Pak. Nah, kebetulan imamnya sikat lulusan Timur Tengah Pak, segres ilmunya, panjang. Salah satu di antara makmum itu ada yang mocok itu minggir di tembok, kenapa? Ono senden. Satu saat si bapak biasa senden tuh gak nemu senden Pak, dia berada di shop orang kedua dari tembok. Biasa kan orang satu ke tembok, dia orang kedua Pak, gak punya sendenan Pak. Imamnya kesuwen Pak, waktu rukuk Pak, subhanallah azim itu Pak, rukuk subhanallah, rukuk Pak, kan wong ilmu Pak, berat. Jadi saya gak rukuk ijen Pak, wong 5 rukuk kabeh, kena senggol Pak, kan rukuk ngeten Pak, ciloro 3 4 5. Jadi wong 5 rukuk, sing rukuk situ, sing kena imbase 4, jadi 5. Apa kok rukuk? Kesuwen, kelamaan, dengkule gak kuat, kelemon Pak wong ilmu. Akhirnya apa Pak? Jaluk sepura imam. Lali dia, dikira Mesir Pak, sana Pak. Kalau orang Mesir, dawa itu gak apa-apa. Nek Surabaya dawa titik Pak. Kan,
Gak sip Pak, kurang sip, makmum mesti gerundel Pak. Tapi lek mriki mboten insyaallah. Lek jamaah Nurul Islam niku wong sae-sae. Dawa gak apa-apa, paling besok gak sholat. Masalah Muhammad. Pun. Jadi alasan Mu'ad itu karena ikut niru Rasulullah. Kemudian Rasul kasih nasihat, jangan begitu. Rasul kemudian memberikan standar, Pak, standar bacaan. Ila amam tanas, ketika kau ngimami orang-orang, faqra, maka bacalah. Iqra, bacalah di wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Atau sabbihisma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wal laili idza yaghsha. Surat-surat yang disebutkan tadi itu standar panjangnya, bukan harus baca surat tersebut. Bukan harus baca itu Pak, standarnya begitu. Makanya Rasul terkadang memberikan standarnya antara isrin wa falatin, antara 20 sampai 30 ayat dan seterusnya Pak. Iya, itu standarnya begitu, bukan harus baca surat itu. Kalau harus baca surat itu berarti surat lain yang tidak terbaca. Ada masjid pengurusnya ilmunya terbatas. Semua khotib di hari Jumat wajib membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah karena ada hadisnya. Betul. Tapi kalau diharuskan berarti surat lain nggak pernah dibaca. Nggak gitu Pak. Itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah standar panjang, ukurannya begitu. Le iso ojo terlalu panjang melebihi itu, ojo terlalu kurang dari itu. Tidak harus itu Pak. Rasulullah sholat maghrib pernah baca surat pendek, pernah baca Al-Kafirun, rakaat kedua kulhu Al-Ikhlas, pernah. Tapi ojo Al-Kafirun kulhu tiap maghrib Pak. Le Al-Kafirun kulhu Al-Ikhlas tiap maghrib berarti surat lain gak dibaca. Meneng kabeh. Alhamdulillah, ini standarnya Pak ya. Hadis yang saya baca ini yang kedua tadi Sahih Al-Bukhari nomor 705 dan Sahih Muslim nomor 465 dan juga Sahih Muslim nomor 179 dari sahabat Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Sahabat Jabir itu apa ya, orang miskin Pak, tidak terlalu kaya lah. Yang pernah cerita itu Pak, cerita pada perang Khandaq dia menyembelih kambing itu Pak. Kambing untuk memberi konsumsi orang-orang yang gali parit. Khandaq itu parit waktu perang sekutu Pak, perang Ahzab. Mungkin manfaat Pak ya, sesarang ridho Allah SWT. Jangan sedaya tak dongakno panjang umur Pak ya, sehat walafiat, rezekinya lancar kabeh Pak, murah rezeki, sedekah Pak, sedekah, infak apa itu, infak apa lagi, amal jariah kabeh Pak, tokno Pak kabeh, mugi-mugi lancar. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.